Selamat bertemu kembali mahasiswa pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi podcast kali ini saya akan melanjutkan materi tentang latar belakang konsumen. Kalau yang beberapa waktu itu ada motivasi, kemudian kepribadian, lalu kemarin itu ada proses, meskipun juga proses itu dialami oleh individu sebagai konsumen, yaitu persepsi ya. Nah, proses berikutnya adalah apa yang disebut sebagai pembelajaran. Ya, ini dasarnya memang belajar. Siapa yang belajar? Nanti konsumen. Ya. Nah, sedikit cerita mengenai gambar pertama ini ya. Gambar ini adalah gambar tentang kuliner di Solo. Kuliner di Solo ada 3 gambar. Dan 3 gambar ini beda ya. 1 dengan 2 itu cenderung remang-remang ya. Remang-remang, dan yang di sebelah kanan itu Mbah Wiryo itu yang cenderung terang ya. Nah, saya kebetulan pendatang, bukan dari Solo. Saya mengalami proses pembelajaran berkaitan dengan makanan ya. Makanan di Solo itu yang pertama bahwa saya kaget dengan makanan Solo yang cenderung manis ya itu. Kemudian ada beberapa makanan yang sampai sekarang itu juga tidak cocok, yaitu tumpang gitu. Sampai sekarang belum bisa lidah saya menerima untuk bisa makan tumpang. Nah, ini ya saya lihat sebagai proses pembelajaran saya. Pertama kali saya datang ke sana itu cukup kaget ya. Yang pertama, malam-malam kok masih buka ya. Ini berarti ternyata Solo memang 24 jam untuk makanan. Yang kedua, tapi kok warungnya remang-remang gitu. Dan remang-remang itu ada yang saya takutkan nanti. Saat saya makan, saya misalnya saya ambil satu nasi bandeng ya, sego bandeng apa sego kucing gitu, sego kucing. Kemudian saya sendok ya. Saya ambil sendok, kemudian saat saya suap, karena remang-remang ternyata masuknya nggak mulut tapi ke mata ya. Saya takutnya gitu. Jadi makanannya tidak ke mulut tapi ke mata. Ya karena gelap ya, nggak kelihatan. Harusnya masuk mulut malah masuk ke mata. Yang lain adalah bahwa saat awal saya nggak cocoknya itu dimakan di ini. Lingkungannya cenderung kotor, jadi begitu makan buang di bawah gitu ya. Bungkusnya buang di bawah. Meskipun lambat laun kemudian juga akhirnya saya jadi terbiasa. Ya, ini proses pembelajaran memang. Jadi ujung akhirnya memang harus terbiasa, konsumen harus terbiasa. Nah, bagaimana kemudian proses itu sampai konsumen menjadi biasa, atau bahkan kemudian kalau dikaitkan dengan produk, itu adalah kesetiaan terhadap produk. Maka ada beberapa teori pembelajaran. Namun untuk sampai ke sana, kita lebih dulu lihat beberapa dasar ya. Nah, dengan proses pembelajaran ini yang kemudian nanti ya kita bisa mendapatkan mengapa seorang konsumen menjadi loyal ya. Mengapa konsumen yang lain mudah berpindah ke lain produk, nggak loyal lagi. Nah, ini adalah ada proses pembelajaran yang dia lakukan, di mana proses pembelajaran ini bagi pemasar, bagi pebisnis itu yang perlu diperhatikan bahwa bagaimana mereka mengalami proses pembelajaran itu dan apa yang kita lakukan di dalam masa pembelajaran itu, sehingga saat proses pembelajaran dari tidak mengenal atau bahkan antipati terhadap produk kita menjadi mengenal, menjadi simpati ya dengan produk kita, dan tentu saja menjadi loyal. Itu kan keinginan seperti itu. Nah, kalau sampai kemudian konsumen tidak loyal atau berpindah, itu berarti selama proses itu kita ada kegagalan bisa masuk ke sana. Ya. Bagaimana belajar itu? Belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan pengetahuan atau perilaku. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, ternyata lebih bagus. Ya, produknya tidak beda dengan produk yang lain.
tidak beda dengan produk yang selama ini kita beli, atau bahkan kemudian produk yang selama ini ternyata semakin hari semakin update, semakin layanan semakin bagus, teknologinya semakin canggih. Itu kalau dengan merek yang selama ini kita lakukan pembelian secara rutin. Nah, apakah kemudian terjadi perubahan pengetahuan dari hal tidak tahu, dari yang sedikit menjadi banyak? Ya, termasuk juga di sini adalah perubahan perilaku. Ya, artinya tadi dari tidak suka menjadi suka, dari suka menjadi sangat suka. Itu juga perubahan perilaku. Dan perubahan pengetahuan atau perilaku itu, ya, itu dihasilkan dari pengalaman. Nah, bagaimana? Ini yang proses ini yang jadi penting, bahwa dari pengalaman itu kita akan sebagai konsumen, saya sebagai konsumen akan mendapatkan banyak hal tentang produk yang selama ini kita beli, ya, bagaimana semakin bagus, semakin baik, semakin menyenangkan, semakin memberikan kepuasan atau tidak. Ya, kalau berkaitan dengan produk baru, ya, kita mulai mencoba, kita menjadi terbiasa, kita kemudian menjadi pembeli yang loyal. Nah, ya, ini adalah proses yang menghasilkan perubahan pengetahuan atau perilaku. Bagaimana kemudian agar di dalam pembelajaran itu atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen itu bisa kita serap lebih banyak, kita sebagai pemasar, kita sebagai produsen, kita bisa mempelajari 3 kelompok besar teori pembelajaran ini. 3 teori besar, yaitu teori perilaku, teori kognitif, dan teori observasional. Ya. Tetapi di teori perilaku ada 2, teori pengkondisian klasik dan teori operan, sehingga total teori pembelajaran yang akan kita pelajari ada 4 teori. Okay. Masing-masing tentu ada pendekatan yang dilakukan, termasuk aplikasinya saat kita belajar mengenai teori. Oh, ternyata teori klasik seperti ini, ya. Intinya apa? Inti yang ada di teori klasik ini, inti di teori operan ini apa? Nah, berdasarkan inti itu kemudian kita mencoba membuka wacana kira-kira aplikasi di dalam kegiatan pemasaran, ya, strategi pemasaran yang kita lakukan itu apa? Ya, jadi mencoba melakukan pendekatan kegiatan pemasaran atas dasar inti dari teori masing-masing ini, baik teori pengkondisian klasik, teori operan, teori kognitif, dan teori observasional. Ya, secara detail nanti kita akan bahas di pertemuan perkuliahan, ya. Sehingga di dalam podcast ini saya menyampaikan garis besarnya saja, ya, berkaitan dengan ada 4 teori yang akan kita bahas, teori pengkondisian klasik dan teori operan sebagai bagian dari teori perilaku, kemudian teori kognitif dan teori observasional. Dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen, maka aspek kesetiaan, aspek perilaku yang kita harapkan adalah dia melakukan pembelian ulang, ya. Jadi secara aktif akan memilih merek, terlibat dengan merek, dan mengembangkan sikap positif terhadap merek, ya. Jadi ada melakukan pembelian ulang, atau minimal kalau itu berkaitan dengan konsumen baru, calon konsumen baru atau produk baru, maka dia akan mencoba untuk memilih-milih merek, kemudian membanding-bandingkan dengan merek sebelumnya, terlibat dengan merek, dan harapan kita ada perubahan sikap, di mana sikapnya tentu saja lebih positif terhadap merek kita atau merek baru atau diversifikasi produk kita, gitu ya. Dan kesetiaan ini menjadi kunci keunggulan bersaing, ya, di mana kesetiaan ini akan banyak aspek positifnya, ya.
tentu saja kita akan mengurangi biaya pemasaran. Jadi orang-orang yang setia pelanggan itu tanpa, apalagi yang loyalnya demikian tinggi ya, benar-benar mereka sangat fanatik dengan merek kita ya, tanpa ada promosi misalnya, mereka nggak perlu promosi ya, tanpa ada promosi mereka sudah secara otomatis mereka akan loyal dengan kita. Maka ini akan menjadi bantuan yang sangat luar biasa dalam kegiatan pemasaran, tentu saja mengurangi biaya pemasaran khususnya untuk kelompok-kelompok pelanggan ini. Kemudian menjadi nilai jual ya, dan menarik pelanggan baru ya, sekaligus ini adalah kesempatan untuk merespon ancaman dari pesaing dengan adanya kesetiaan ya. Kalau pelanggan yang setia itu sudah mulai diprediksi banyak, maka ini jadi kekuatan kita untuk merespon ancaman dari pesaing, karena kan kita punya kekuatan di sini kekuatannya. Tentu saja kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kunci kesetiaan mereka terhadap produk kita. Ya, itu yang akan saya sampaikan kita nanti di pertemuan perkuliahan berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen, pembelajaran terhadap produk, baik produk kita yang lama, produk mereka yang selama ini mereka beli, atau produk baru, baik itu baru dari produk pesaing atau produk kita sebagai produk baru bagi konsumen. Oke, terima kasih. Kita akhiri di podcast materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.